الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الخادمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia al-hurriyah wal istiqlal kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini tiada hentinya kami menasihati diri kami dan juga sidang Jumat rahimakumullah untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu inti keimanan adalah kemampuan membebaskan diri dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan dan kepasrahan total kepada Al-Khaliq. Spirit keimanan inilah yang mendorong setiap umat Islam untuk memerdekakan diri, merdeka dari segala belenggu perbudakan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hakiki hanya kepada Ilahi Rabbi. Di tengah kesadaran tauhid tersebut, guna mewujudkan kebangsaan yang bebas, kita menyatakan kemerdekaan, merdeka dari penjajahan dan dari perbudakan. Kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus kemarin merupakan panggilan keimanan dan buah dari kesadaran ketuhanan, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara eksplisit atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan sebagai wujud, yaitu tasyakkur kemerdekaan kita, al-hurriyah wal istiqlal, mengisi kemerdekaan dengan menanamkan jiwa-jiwa kepahlawanan untuk kemaslahatan bangsa Jepang, menanamkan kebaikan di tengah tantangan masyarakat yang terus-menerus berubah. Pertama, sidang Jumat rahimakumullah, menanamkan atau melaksanakan jihad digital. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam peperangan menghadapi penjajah dengan persenjataan kini telah berlalu. Medan perjuangan kita adalah di dunia digital. Karenanya kita perlu memanfaatkan teknologi digital dengan positif untuk mempercepat lahirnya peradaban, menghindarkan diri dari penyalahgunaan media digital untuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, terlebih menipu satu sama lainnya dengan menguras uang di rekening bank saudara-saudara kita, lebih lagi menebarkan fitnah dan kebohongan, terutama di tahun-tahun politik ini. Jika kita memperoleh suatu informasi, maka kita diwajibkan untuk klarifikasi. Allah mengamanahkan kepada kita proses klarifikasi itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kita dituntut sidang Jumat rahimakumullah untuk klarifikasi, tabayyun terhadap informasi yang masuk. Kita saring dulu sebelum kita men-share-nya. Agar apa? Agar kita tidak menjadi, yaitu menimpa sesuatu yang tidak akan kita terima dengan lapang dada kembali, selain penyesalan, berujung kepada penyesalan. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita perlu menjadi mujahid digital untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang diproduksi atau yang kita sebar lewat jemari-jemari kita, sidang Jumat rahimakumullah, adalah konten yang mempersaudarakan, bukan memecah belah.
konten yang mendatangkan manfaat bukan mafsadat, konten yang mengajak kebaikan bukan menjelek-jelekkan satu sama lain, menjauhi prasangka, menjauhi ghibah, menjauhi fitnah serta dusta. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan prosedur-prosedur tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihkan sesuatu atas indikator iman seseorang terhadap hal-hal kebaikan, di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi hendaklah kita, memang benar kita beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, menjaga kesepakatan nasional dengan mentaati aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat kita. Saat ini era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam kita. Seperti dalam bidang pemikiran, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, moral, sosial dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara. Jihad konstitusi untuk memastikan tetap tegaknya NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap aturan yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa harus ditolak. Karena itu berarti membelokkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Hal yang baik kita jaga dan kita pertahankan semata, sedangkan hal yang buruk perlu dikoreksi dan kita perbaiki. Tatanan masyarakat bangsa, sidang Jumat rahimakumullah, yang semakin terbuka meniscayakan terjadinya kontestasi dan perang pengaruh di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Muncul akhir-akhir ini kampanye LGBT, perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, penodaan agama atas nama kebebasan. Di bidang ekonomi muncul tantangan liberalisme ekonomi yang mengancam prinsip-prinsip keadilan. Terkait dengan hal ini perlu jihad konstitusi yang upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara. Sidang Jumat rahimakumullah, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan atau dinamakan dengan Al-Mitsaq Al-Watani yang berisi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama-ulama syuhada bangsa. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpelihara keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk bangsa dan negara ini. Karenanya kita memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan kesepakatan tersebut sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-muslimuna ala surutihim, yaitu orang-orang yang beriman, setiap orang-orang muslim terkait dengan syarat-syarat yang telah disepakati di antara mereka. Demikian juga kita memiliki kewajiban untuk mentaati pemerintah atau ulil amri sebagai hasil kesepakatan nasional melalui pemilihan umum sepanjang kebijakan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadisnya, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba aw kariha wa lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Jadi taat kepada seorang pemimpin bagi seorang muslim akan mendengar dan patuh akan perintahnya yang dia sukai ataupun yang dia benci selagi tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, maka harus mendengar, maka tidak harus mendengar dan mentaati perintah tersebut. Rawahul Bukhari. Dalam undang-undang perkawinan secara jelas mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan antara laki-laki dan wanita serta dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Karenanya tidak ada ruang praktek perkawinan sejenis
dan perkawinan beda agama di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itulah Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023 menerbitkan surat edaran nomor 2 2023 yang intinya pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, dan ini sejalan dengan undang-undang perkawinan kita. Yang terakhir, sidang Jumat rahimakumullah, komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terus melakukan perbaikan. Tidak lama lagi bangsa kita akan hajat politik 5 tahunan, pemilihan umum, dan kita akan memilih presiden dan anggota DPRD serta DPRD dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi yang harmonis serta tetap penuh dengan persaudaraan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil-wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin sidang Jumat rahimakumullah dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, syiddiq, terpercaya, amanah, aktif dan aspiratif tabligh, mempunyai kemampuan fatanah dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hak pilih yang memiliki yang setiap individu kita sebagai muslim adalah amanah yang harus kita tunaikan secara baik sebagaimana wujud tanggung jawab ketuhanan dan tanggung jawab kebangsaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Semua itu sidang Jumat rahimakumullah bagian tugas dan tanggung jawab kita sebagai muslim untuk harus berkontribusi dalam menumbuhkan jiwa kepahlawanan sesuai dengan kedudukan dan kompetensi kita masing-masing. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling mendatangkan manfaat bagi sesama sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tandaskan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita dan kita nyata laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hal pokok untuk mengisi kemerdekaan yang itu sebagai nikmat sekaligus ujian bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.